Shalom jemaat Tuhan, kasih setia dan anugerah Tuhan menyertai kita semua. Di dalam tahun menyongsong Tuhan yang baru ini, khususnya di bulan April dan Mei, kita semua akan belajar bersama-sama bagaimana memiliki gaya hidup seorang murid. Itu sebabnya saya ingin menghimbau saudara, mengajak saudara untuk tetap terus berantusias dan semangat untuk kita belajar bersama-sama. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan toyan-toyan baru itu di dalam seluruh aspek hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Wow, tepuk tangan untuk Bapak Ibu sendiri. Oke, sebelum saya bacakan beberapa pengumuman, kalau boleh tahu kalau ada Bapak Ibu yang baru pertama kali datang ataupun hadir pertama kali di tempat ini, kalau nggak keberatan bisa lambaikan tangannya tinggi-tinggi, kami rindu menyapa Bapak Ibu Saudara. Ada? Ada? Oh ada. Kalau gitu saya undang bangkit berdiri. Kita juga bisa bangkit berdiri semua. Yang angkat tangan tetap angkat tangannya juga biar kita bisa menyambut Bapak Ibu. Kita ucapkan salam kita pada hitungan ketiga. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Welcome home. Silakan kembali duduk Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum berjemaat tetap, kami mengundang Bapak Ibu bisa beribadah bersama-sama dengan kami di Gereja Mawar Sharon Surabaya. Kami juga menyambut bagi Bapak Ibu yang menonton, menyaksikan via live streaming. Tetap ikuti ibadah kami sampai selesai. Dan biar Tuhan melawat dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Nah Bapak Ibu, selama berada di area Gereja Mawar Sharon Surabaya, apalagi di area main hall ini, Bapak Ibu tetap menggunakan masker. Jadi tolong maskernya jangan dilepas, itu menjaga keamanan kita bersama. Dan biar kita bisa beribadah dengan damai sejahtera. Amin. Dan info juga bagi setiap kita, ruangan kita ini sudah dilengkapi dengan alat pensteril udara. Jadi kita juga bisa beribadah dengan tenang. Begitu juga dengan para pelayan Tuhan yang ada di mimbar semua juga sudah dites antigen. Nah satu lagi ada kabar gembira bagi kita semua. Demi memudahkan Bapak Ibu Saudara di dalam memberikan persembahan. Ya karena selama ini kami mendengar kesulitan sinyal, katanya sinyalnya hilang di tempat ini. Oleh karena itu Anda bisa menggunakan wifi yang sudah kami sediakan. Ya, tolong disimak baik-baik. Ya. Nah, info wifi-nya GMSSBY ya, dengan password welcome home. Ya, wifi-nya GMSSBY huruf kecil semua, passwordnya welcome home semua disambung huruf kecil semua. Ya mungkin Bapak Ibu bisa mulai dicoba dulu. Ya biasanya kalau free itu kan seneng cepet gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini demi memudahkan Bapak Ibu dalam memberikan persembahan. Oke sambil Bapak Ibu mencoba kita bisa saksikan pengumuman di LED. Shalom jemaat yang terkasih. Berikut adalah beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Banyak orang bermimpi kaya secara instan namun akhirnya salah jalan. Masih banyak juga orang yang tidak paham cara mengelola keuangan atau bingung bagaimana cara mendapatkan passive income. Mari bergabung dalam Professional Talk bersama dengan Bapak Tommy Yu, founder of GSX Pro Academy dengan tema From Zero to Sultan pada hari Rabu 27 April 2022 jam 7:30 malam melalui mstv.tv. Tidak hanya belajar teknik dari pakarnya, tetapi kita akan mendapatkan inspirasi hidup beliau yang sesuai kebenaran firman. Mari ajaklah rekan-rekan Anda bergabung dalam acara ini. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi ke WA Center GMS Surabaya Marketplace Ministry di 0823 3880 8880. Bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, dimohon untuk melakukan pendaftaran pemberkatan nikah minimal 6 bulan sebelum tanggal pernikahan. Demi kemudahan dan kenyamanan dalam beribadah, jemaat bisa memberikan persembahan, persepuluhan, diakonia, dan atau pembangunan yang dapat dilakukan sebelum atau sesudah ibadah dengan cara scan QR Code di layar pengumuman
melalui aplikasi online seperti BCA Mobile, OVO, Dana, GoPay, Link Aja, dan lainnya. Atau Anda juga bisa memberikan melalui transfer ke rekening BCA atas nama Gereja Mawar Sharon pada nomor yang tertera di layar. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan segera memulai ibadah kita. Saya ajak kita bisa tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kasih setiamu begitu luar biasa bagi setiap kami. Dan kalau hari ini kami ada di tempat ini Tuhan, dengan satu tujuan, kami rindu menyenangkan Engkau. Biar hati kami, seluruh tubuh jiwa roh kami Tuhan hari ini sungguh-sungguh bersuka cita. Oleh kami rindu Tuhan untuk berjumpa, bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Ini setiap kami, terimalah segala pujian dan penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita puji Raja kita yang maha besar hari ini. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja maha besar. Datang menyembah-Nya. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji-Nya. Tuhan Raja maha besar. Allah yang besar, amin Bapak Saudaraku. Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah-Nya. Katakan, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji-Nya. Tuhan Raja maha besar. Katakan, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah,
Sekali lagi saya mau dengar suaranya. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Raja kita yang luar biasa hari ini. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudaraku. Kita siapkan hati kita menyambut Allah yang setia, Allah yang mulia bagi kita. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Allah kita yang setia, yang selalu ada dalam hidup kita hari ini. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau telah memulai karya salah yang indah. Amin Tuhan. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia, karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita nyanyikan, katakan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kami menyembah-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Biar segala pujian menyembah kami berkenan bagi-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan
setia yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan senap hidupku agar indah bagimu. Katakan agar indah, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Oh Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Yesus untuk keselamatan-Mu. Kami bersyukur Yesus, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia, yang selalu bersamaku, tak tinggalkan kami. Kau Allah di pihak kami, menopang kami, menolong kami. Yesus, kami percaya kuasa-Mu mengalir Yesus. Kami percaya hadirat-Mu nyata di sini Yesus. Kami percaya mujizat-Mu masih ada Yesus. Kami percaya, oh kami percaya kepadamu Tuhan. Kau harapan kami, Kau sukacita kami Yesus. Kami bersyukur selalu kepadamu Tuhan. Oh ini sembah kami, ini pujian kami Yesus. Oh rabasyakaya ralalabo, oh rakaya ralabo, shikina mara-mara-mara. Kemuliaan bagimu Tuhan, keagungan bagimu Yesus. Oh haleluya, haleluya. Ini sembah kami Tuhan, ini pujian kami. Umat-Mu menyembah, umat-Mu memuji. Oh shikira mala-mala kaya sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan Kau setia Tuhan. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senap hidupku
Sekarang ku memuji-Mu. Oh Tuhan, Kau setia bagi kami. Tak pernah sedetik meninggalkan kami. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu. Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah. Mari sambil bangkit berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Dengan segenap imanmu, naikkan pujian terbaik bagi Allah kita yang setia. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah. Satu kali lagi dengan segenap hati katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah Haleluya. Sungguh kami memuji-Mu. Engkau Allah yang setia bagi setiap kami. Perbuatan tangan-Mu yang ajaib tidak pernah meninggalkan setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak akan pernah berhenti bersyukur kepada-Mu. Thank you Tuhan. Biar satu hal yang kami minta Tuhan, kami tetap diam di rumah-Mu Tuhan. Seumur hidup kami menyaksikan kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan menikmati bait-Mu Tuhan sepanjang seumur hidup kami Tuhan. Biar itu yang menjadi bagian kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh hati kami melimpah Tuhan dengan ucapan syukur Tuhan pagi hari ini Tuhan. Thank you Tuhan, thank you. Haleluya. Dan saat ini Tuhan, kami juga rindu berdoa bagi jemaat yang memasukkan request doa Tuhan. Yang saat ini dimanapun Bapak Ibu, mungkin kau ada di tempat ini atau mungkin kau mengikuti live streaming. Kalau engkau orangnya yang memasukkan request doa ini, taruh tangan Anda di bagian Anda yang sakit, di anggota tubuh bagian Anda yang sakit. Kami sepakat di tempat ini berdoa di dalam nama Yesus. Kami semua Tuhan di tempat ini Tuhan bersatu hati Tuhan. Berdoa bagi jemaat yang memohonkan permohonan doa ini Tuhan. Karena sakitnya yang komplikasi saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Biar kesembuhan terjadi saat ini di dalam nama Yesus. Setiap anggota-anggota tubuh yang lemah. Setiap anggota-anggota tubuh yang mati. Saat ini dibangkitkan hidup di dalam nama Yesus. Darah Yesus menjamah. Bilur-bilur darah Yesus menjamah setiap anggota tubuhnya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami lepaskan kesembuhan. Kami minta mujizat Allah terjadi saat ini. Dimanapun Anda berada, terima kesembuhan ini di dalam nama Yesus. Kami tahu tidak ada yang membatasi kuasa-Mu. Kami tahu mujizat-Mu masih tetap berlaku, berlangsung saat ini Tuhan. Karena kami menyembah Allah yang hidup. Hamba berdoa Tuhan, kami semua berdoa di tempat ini Tuhan. Biar sungguh-sungguh mujizat-Mu terjadi Tuhan. Atas jemaat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan.
Bagi jemaat yang sedang lagi mengalami kesusahan di dalam ekonomi untuk menempuh pendidikannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biar campur tangan Allah itu ada Tuhan atas jemaat ini Tuhan. Biar Engkau yang menuntun, biar Engkau yang memberikan hikmat Tuhan. Engkau menyertai sehingga anak ini bisa menyelesaikan pendidikannya dengan sampai selesai Tuhan. Dan lewat apa yang dia pelajari Tuhan, namamu dipermuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pakai dia Tuhan, berikan hikmat, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Thank you Tuhan. Juga kalau sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami juga akan memberikan persembahan kami yang terbaik kepadamu Tuhan. Seperti firman-Mu, tuliskan Tuhan seorang janda yang miskin Tuhan. Bukan masalah jumlahnya, tapi Engkau melihat hatinya karena mengasihi Engkau. Seperti itu jugalah Tuhan setiap kami jemaat gereja Mawar Sharon Surabaya. Hati kami terikat kepadamu, bukan terikat kepada harta benda. Kami mau memberikan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus, kami juga akan memberikan persembahan diakonia dan misi Tuhan. Biar lewat apa yang kami berikan, amanat agung itu semakin tersebar luas. Pakai setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Juga kami rindu juga memberikan persembahan pembangunan bagi di tempat ini Tuhan. Gedung gereja Mawar Sharon di Jalan Cempaka ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat tempat ini kami tahu bait Allah, rumah Allah di tempat ini adalah milik-Mu. Engkau pemilik atas tempat ini Tuhan. Biar kami mau ikut ambil bagian Tuhan. Kami mau menjadi partner-Mu Tuhan. Kami mau menjadi rekan sekerja-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu bisa duduk. Bapak Ibu, pembangunan gedung gereja Mawar Sharon di Jalan Cempaka ini sampai sekarang ini masih terus berjalan dan masih terus berlangsung. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu bisa tetap mendukungnya baik di dalam bentuk dana maupun di dalam bentuk doa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebentar lagi saudara menyerahkan anak-anak saudara ke dalam tangan Tuhan. Saya percaya dengan diserahkan anak tersebut berarti kalian mempercayakan masa depan anak tersebut kepada Tuhan. Karena rancangan dan jalannya beda. Tapi saya yakin bahwa Tuhan sudah memberikan talenta dan karunia karena dukung. Nanti Tuhan akan memberi kepekaan. Di bidang apa nanti? Tuhan pakai anak tersebut. Pasti ada rencana. Karena ini ada pemberian Tuhan, hargai. Ini ada benih, ya, apa yang kalian tabur, kalian akan menuai. Tidak hanya, ya, waktu kalian masih muda sampai hari tua, kalian tidak akan menyesal kalau kalian taat kepada Tuhan. Kalian bersedia untuk itu, ya? Bersedia? Ajak tiap pagi doa mesbah keluarga, tumpang tangan, urapi anak-anak tersebut, doakan masa depannya, doakan juga pasangan hidupnya, ya. Tuhan pasti beserta, ya. Jangan takut khawatir, berikan yang terbaik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan anak Melody, Sin, Kim, Kevin dan Dave dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau memampukan orang tua yang dengan tulus menyerahkan kepada Engkau. Bapak Ibu Konsa, Bapak Ibu Nikolaus, Bapak Ibu Johan, Bapak Ibu Dennis, Bapak Ibu Adi. Berikan urapan yang baru, memampukan mereka sebagai orang tua yang bertanggung jawab.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kami undang sidang jemaat bangkit berdiri. Kita arahkan anak-anak ini, serahkan. Anak Melodi, terimalah kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus dan urapan Roh Kudus akan selalu menyertai kehidupanmu. Tuhan sudah memberikan talenta dalam pujian penyembahan untuk mengagungkan nama Tuhan. Memberkati kedua orang tuanya, Bapak Ibu Konsa dan urapan khusus, dan juga kepada anak satunya, mampukan mereka sebagai keluarga teladan, keluarga bahagia, keluarga yang sukses. Haleluya. Saya berdoa anak Sin, terimalah anugerah daripada Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus yang selalu akan memimpin, menyertai, memberkati kita. Tuhan sudah mempersiapkan banyak hal untuk kau dipakai Tuhan untuk mendoakan orang-orang yang susah, orang yang lemah, untuk mereka dikuatkan, disegarkan. Berkati kedua orang tuanya, Bapak Nikolas dengan orang khusus, mampukan mereka sebagai orang tua mendidik dengan baik, sehingga sampai masa tua tidak akan menyimpang jalan. Kau berkati mereka dan berlimpah, sehingga mereka bisa selalu memberikan terbaik untuk anak Sin. Berkati anak Kim, terimalah rahmat yang berlimpah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Tuhan Kudus yang selalu akan memimpin, menyertai kehidupanmu. Tuhan juga punya rencana kau dipakai Tuhan secara khusus, karena Tuhan persiapkan segala sesuatu, engkau dipakai Tuhan, melayani Tuhan. Berkati kedua orang tuanya, Bapak Johan Christian dan Ibu, mampukan mereka sebagai orang tua yang bertanggung jawab, mampukan dengan hikmat daripadamu Tuhan, berkati mereka dengan berkat jasmani, berkat rohani, untuk melaksanakan apa yang jadi kehendak Bapa. Berkati anak Kaivan, terimalah damai sejahtera, anugerah daripada Allah Bapa, Allah Putra, Kudus yang akan memimpin, menyertai, memberkati kehidupanmu. Itu akan membangun pertumbuhan sehat secara rohani, dan ada pelayanan khusus Tuhan akan nyatakan pada waktu yang datang. Berkati kedua orang tuanya, Bapak Dennis dan Ibu, Tuhan juga memampukan kalian, memakai kalian sebagai pelayanan dalam melayani, memberkati kalian juga dalam banyak hal untuk mendidik dengan baik, sehingga anak-anak Evan masuk dalam rencanamu indah mulia untuk berhasil dan beruntung. Haleluya. Kami serahkan anak Dev, terimalah berkat daripada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, karya tidak bersudahan, selalu baru, menyertai. Tuhan akan memakai engkau dan mempersiapkan hal untuk engkau berhasil. Memberkati kedua orang tuanya, Bapak Adi dan Ibu, juga Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan sukacita, dan Tuhan juga berkati kehidupanmu, sehingga memampukan mendidik anak dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa sekali lagi. Terima kasih setiap orang tua, setiap anak-anak yang sudah menyerahkan diri kepada Engkau. Biarlah anugerah-Mu melimpah atas hidup mereka. Mereka dibalik keterbatasan mereka, Engkau Allah yang tidak terbatas akan menyatakan kehendak-Mu atas setiap anak-anak, setiap orang tua diserahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan Tuhan Yesus, silakan duduk. Mari sekali lagi kita siapkan hati kita lebih sungguh lagi bersihkan dirinya. Mari bersama-sama nyanyikan. Sungguh berharga di matamu, hingga kau pelihara hidupku. Kau rela mati bagiku, kau tanggung semua dosaku, menjagaku dalam kesesakan. Sungguh indah
kita berdiri bersama-sama, Bapak Ibu Saudara, ku katakan betapa dalam pengorbananmu kau berikan hidupku, selamatkanku. Betapa dalam kasih-Mu bagi hidupku, ku mau selalu melekat padamu. Ku mau hidup bagimu. Ku mau hidup bagimu. Ku mau hidup bagimu. Boleh kita berikan sorak-sorai lebih luar biasa lagi ya Tuhan kita. Kami mau hidup bagimu Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan berdoa. Sungguh Bapa di sorga, kami ucap syukur kepadamu oleh karena kasih-Mu, kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau begitu mulia, begitu besar di dalam hidup kami ini. Dan kami rindu ya Tuhan agar kami semua boleh mendengarkan sabda-Mu, kebenaran firman-Mu yang akan mengubahkan setiap hati kami. Kami percaya Engkau akan berbicara secara pribadi lepas pribadi dalam setiap kehidupan kami. Kami akan memiliki kehidupan yang berkemenangan. Kami akan mengalami terobosan di dalam segala aspek kehidupan kami. Dan kami percaya tuntunan kebenaran firman-Mu itu pasti akan membuahkan hasil yang kami sendiri akan menikmatinya. Dan banyak orang juga akan diberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami sandarkan kehidupan kami hanya kepada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Siap, silakan duduk kembali. Bapak Ibu sudah terkasih. Shalom semuanya. Wow, apa kabar? Saya percaya bahwa Anda semua begitu antusias untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pastinya akan mengubahkan setiap kehidupan kita. Seberapa banyak mungkin dari antara Anda yang mungkin dalam hari-hari ini, karena pastinya menjelang awal bulan depan, mungkin sudah mulai memasuki suasana liburan, ada yang sudah berencana untuk pergi jalan-jalan, liburan, nginep ke satu tempat dan sebagainya. Bisa lambaikan tangan, saya mau lihat dulu. Iya, saya melihat di sini ada beberapa yang mengangkat tangannya dan kayaknya belum ada yang mengajak saya ya. Anyway, katakanlah kalau kita lagi pergi ke suatu tempat yang Anda gak pernah pergi ke tempat itu, tempat yang begitu asing, katakanlah itu di luar kota lah, atau itu mungkin di luar pulau, luar daerah, atau bahkan ya saya tidak berharap luar angkasa tentu saja. Kalau kita pergi ke satu tempat yang asing dan kita merasa, tempat itu menarik, katanya promosinya ya, tempat itu kayaknya menakjubkan, tapi Anda gak pernah pergi ke sana dan Anda diberikan opsi. Oke, akan ada yang memandu Anda atau ada yang nyetirin Anda yang akan jadi driver buat Anda gitu ya. Satu pilihannya adalah orang yang sama sekali tidak berpengalaman ya, bahkan mungkin baru belajar nyetir mobil dan tidak tahu jalan ke sana. Atau mungkin pilihan yang kedua, seorang yang sudah profesional, berpengalaman, pintar mengendarai mobil dan memang tahu seluk-beluk dari daerah yang mau Anda tuju itu. Pilihan Anda yang pertama atau yang kedua? Halo? Oke. Rata-rata Anda mungkin milih, ya jelas kita pilih yang sudah lebih berpengalaman dong ya. Yang tahu bawa mobil gimana, nyetir gimana, mendriving sebuah kendaraan bagaimana. Dan tahu lokasinya, tahu cara mencapai ke sana supaya kita gak buang-buang waktu. Supaya di perjalanan pun kita tidak kecewa dan bisa menikmati perjalanan itu dengan aman dan lancar. Kita mau mempercayakan kehidupan kita untuk bisa berkendara atau kita mempercayakan hidup kita pada seorang yang akan drive kendaraan kita mencapai tujuannya. Demikian juga kalau kita suatu saat nanti kita akan berada di dalam kekekalan, amin. Kita semua kalau sudah memiliki iman kepada Tuhan Yesus, saya dan Anda percaya suatu saat nanti kita akan berada di sorga. Tapi kita juga selama menjalani kehidupan di dunia ini, kepada siapa kita mempercayakan hidup kita dikendalikan oleh siapa? Siapa yang akan drive kehidupan kita? Karena itu hari ini kita akan belajar mengenai Bible Driven Life. Sebuah kehidupan yang dikendalikan oleh Alkitab. Kehidupan yang dikendalai oleh firman Tuhan. Kita mau dikendalikan oleh firman-Nya karena kita percaya bahwa Alkitab, Alkitab yang saya dan Anda pegang, Alkitab ini adalah firman Allah.
Oke, semuanya membawa Alkitab di tempat ini karena kita mau belajar tentang Bible Driven Life, sebuah kehidupan yang dikendalikan oleh firman Tuhan. Coba keluarkan Alkitabnya Bapak Ibu Saudara, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu apalagi sepanjang hari Minggu, oke? Baik dalam bentuk buku atau dalam handphone Anda, pastikan ketika Anda keluarkan handphone Anda yang dibuka itu bukan media sosial Anda, bukan aplikasi untuk foto, tetapi itu beneran adalah aplikasi Alkitab ya. Karena hidup kita mau dikendalikan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan, kita siapkan firman Tuhan bersama-sama. Oke, kita harus menyadari dan kita mau statement ini bersama-sama. Ikuti kata-kata saya, ya. Siap ya, ikuti kata-kata saya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan. Ya, kita mempercayai bahwa Alkitab adalah firman Tuhan dan kita mau mempercayakan seluruh kehidupan kita dituntun, dibimbing oleh kebenaran firman-Nya. Karena itu adalah salah satu gaya hidup sebagai murid-murid Kristus. Sepanjang bulan April ini, kita sedang berbicara mengenai bagaimana kita mau mendisiplin diri kita, memiliki gaya hidup sebagai seorang murid. Dan seorang murid Kristus itu adalah orang yang juga dibimbing, dituntun, dikendalikan hidupnya oleh firman Allah. Buka bersama-sama dengan saya di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Di sini kita akan belajar seperti apa dan bagaimana kehidupan yang dikendalikan atau dituntun oleh firman Allah itu. Dan saya berharap ketika Anda hari ini, Anda merenungkan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, keluar dari tempat ini, ketika Anda bersaksi di tengah-tengah keluarga Anda akan berjumpa dengan orang lain, Anda memastikan bahwa seluruh keputusan yang saya ambil, seluruh pendapat yang akan saya keluarkan, seluruh perkataan yang akan saya bagikan kepada orang lain, itu seluruhnya dibimbing, dikendalikan oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, seperti apa kebenaran firman Tuhan itu ketika mengendalikan kehidupan kita? Baca ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20, sudah dapat? Saya ingin dengar kata amin. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan buat Anda. Hai saudara, saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika Anda membaca firman Tuhan ini, coba perhatikan baik-baik. Hendaklah setiap orang cepat untuk apa? Mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Mungkin masih bisa dilakukan ya. Dan yang berikutnya, dan juga lambat untuk? Lambat untuk? Oke, noleh dulu sebelah kiri kanannya yang benar. Ya. Oh iya, tapi saya percaya, apalagi mumpung ketutupan masker. Ya iya sih, wajahmu masih kelihatan ramah bagi saya ya. Ramah atau marah ya, kita gak tahu, masih lagi ketutupan ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita, hendaklah kita semua cepat untuk mendengar. Lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Tetapi ternyata kejadiannya, realitanya dalam setiap kehidupan sehari-hari menurut Anda, ini coba Anda periksa sendiri hati Anda, karakter Anda. Ketika Anda mendapati situasi tertentu yang mungkin memancing emosi Anda. Mungkin terjadi sesuatu yang di luar dugaan, di luar rencana Anda. Anda mau pergi ke kantor, mungkin pagi-pagi Anda sudah mempersiapkan segala sesuatunya sudah sempurna. Atau mungkin katakanlah beberapa jam yang lalu, pagi ini Anda sudah mempersiapkan diri untuk ke gereja, Anda pagi sudah berdoa, oh Tuhan berkatilah hidupku, selama perjalanannya Tuhan buatlah lancar dan sebagainya. Ternyata ada salah satu anggota keluarga Anda, loh kok belum bangun, terlambat ini nanti terlambat. Kira-kira itu mungkin bisa memancing emosi kita enggak? Ya, dan firman Tuhan mengajarkan tetapi hendaklah setiap orang cepat untuk, ya dengar dulu, apakah kita mendengar alasannya kenapa salah satu anggota keluarga kita terlambat bangun, mana tahu mungkin kurang enak badan, mana tahu mungkin semalam sebelumnya kurang enak tidurnya, kurang nyenyak sehingga harinya dia bangunnya kesiangan. Tetapi yang kita keluarkan mungkin apa? Emosi kita dulu, amarah kita dulu. Lebih cepat marah atau lebih cepat dengar Bapak Ibu Saudara? Terima kasih buat kejujuran Anda. Tetapi mari kita belajar bersama-sama. Ternyata yang namanya marah itu ada beberapa dampak negatifnya. Anda pengen tahu? Oke, saya belajar melihat dari berbagai artikel, jurnal dan sebagainya. Saya simpulkan ada 3 dampak negatif akibat suka marah. Ya, perhatikan baik-baik. Dampak negatif akibat suka marah adalah akan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Oke, kesehatan sangat penting ya hari-hari ini. Kalau kita mau beraktivitas, kita mau melakukan segala sesuatu, badan kita perlu seger buger, kita perlu sehat. Tetapi
sistem kekebalan tubuh kita bisa menurun kalau kita suka marah ternyata. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Yang kedua, marah itu juga bisa mengakibatkan depresi dan kecemasan yang meningkat. Jadi hidupnya depresi, tertekan, secara mental kita tuh sudah emosional sehingga mengambil keputusan kita dalam kondisi depresi, kemudian suka cemas. Karena kecemasan kita itu memicu segala hal yang harus kita putuskan seolah-olah harus segera, harus urgent. Kecemasan meningkat, kita jadi mengarah kepada kekhawatiran sehingga kita gak bisa berpikir dengan jernih. Apalagi dampak negatif dari kemarahan. Yang ketiga bisa mengakibatkan resiko sakit jantung dan paru-paru. Oke, gara-gara marah bisa apa Bapak Ibu Saudara? Bisa jantungan. Oke. Kemudian saya mempelajari juga ada satu artikel yang cukup menarik di sini ya. Penelitian yang dimuat di The European Heart Journal Acute Cardiovascular Care. Ya, ini penelitian yang dilakukan di Eropa beberapa waktu yang lalu menjabarkan hasil penelitian terhadap 313 pasien yang terkena serangan jantung. Mereka diminta mengisi kuesioner tentang tingkat kemarahan yang dialami selama 48 jam terakhir, alias 2 hari terakhir ketika mereka marah. Hasil dari analisa kuesioner tersebut, ternyata sering marah-marah akan meningkatkan risiko kena serangan jantung 8,5 kali lebih tinggi setelah 2 jam mereka marah-marah. Waduh, ada yang masih kepengen marah di sini? Ya, pegang jantungnya. Ya, sayangilah jantungmu. Ya. Anda mau hidup sehat? Ya kita memang harus Memang harus sport jantung. Tapi caranya sport jantung bukan dengan marah-marah Bapak Ibu Saudara. Berolahragalah ya. Jalan kaki, ya pagi-pagi jogging, olahraga ringan. Itu sport jantung yang benar, bukan marah-marah. Amin. Ya. Oke. Tapi kita kembali. Kita sudah mau membuang kemarahan kita. Anda harus mengenal kenapa sih kok saya bisa marah. Apa itu bawaan saya? Atau ada faktor luar yang memancing amarah saya kok bisa keluar. Berdoalah dan mohon petunjuk Roh Kudus. Ya Roh Kudus kenapa ya? Kok saya belakangan ini suka marah-marah. Tapi aku ingin ya Tuhan mempermuliakan namamu. Gimana caranya mempermuliakan nama Tuhan? Kok dikenal sebagai pribadi yang suka marah-marah? Kita kembali belajar di sini. Perhatikan setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Belajar lebih cepat mendengar daripada cepat marah. Lebih cepat mendengar daripada berkata-kata maupun marah. Kenapa kita perlu lebih cepat untuk mendengar? Di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17, saya mengutip dari perkataan Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan bahwa jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Dan Yakobus pun juga mengkonfirmasi hal ini dan mengatakan hendaklah kamu lebih cepat mendengar. Tetapi jangan sembarang mendengar, dengarkanlah perkataan-perkataan yang akan membangkitkan dan membangun imanmu. Karena hidup yang dikendalikan oleh firman Allah itu akan membuat iman kita terbangun. Saat kita hidupnya dikendalikan oleh firman Tuhan, imanmu akan bertumbuh. Ya, karena itu perhatikan baik-baik apa yang Anda dengar. Mungkin kita bisa mendengarkan segala komentar, segala situasi, segala berita yang ada di dunia ini. Tetapi yang paling penting adalah dengarkan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Karena setiap firman Kristus, sekali lagi, setiap firman Kristus yang saya dan Anda dengarkan akan menimbulkan iman. Oke, jadi yang pertama kita baru saja belajar bahwa hidup yang dikendalikan oleh firman itu akan menimbulkan iman di dalam kehidupan kita. Dan sebanyak 20 kali Yakobus ini menuliskan tentang iman. 20 kali kata iman itu muncul di dalam surat Yakobus ini. Dan saya sungguh merasakan Yakobus, saudara tirinya Tuhan Yesus yang menuliskan surat ini, dia bagaikan the ambassador of faith. Duta besarnya iman. Dia ngomong bahwa iman itu perlu. Iman itu perlu di dalam kita berkata-kata. Iman itu juga perlu saat kita di dalam keadaan rendah maupun keadaan tinggi, Tuhan izinkan. Iman itu perlu saat kita berada di dalam pengujian dan pencobaan. Iman itu perlu sewaktu kita melakukan perbuatan. Iman itu perlu sewaktu kita berkata-kata supaya jangan sampai lewat perkataan kita justru menjatuhkan orang lain. Iman itu perlu supaya kita semua tidak membedakan mana yang kaya, mana yang miskin. Iman itu sangat diperlukan. Karena itu kita mau belajar di sini. Saat firman Tuhan mengendalikan hidup kita, iman kita yang terlebih dahulu dibangun. Oke, kita lanjutkan ya.
Bagaimana kehidupan yang dikendalikan oleh firman Allah. Yang kedua, kita temukan di dalam ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan, saya minta kita semua baca bersama-sama. Satu ayat saja, ayat 21 ini. 1, 2, 3. Sebab itu, ya, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwamu. Ya. Yang kedua, bagaimana atau seperti apa kehidupan yang dikendalikan oleh firman Allah. Saat kita memberikan hidup kita dibimbing oleh firman Tuhan, maka kita harus membuang segala sesuatu yang jahat dan kotor itu dari dalam diri kita. Bungkus itu bagaikan Anda membungkus sampah lalu Anda mau buang dan lempar itu keluar. Bungkus segala hal yang jahat, yang kotor. Setiap orang pasti punya kejahatan dan kekotorannya sendiri dalam diri Anda. Saya gak tahu apa itu. Mungkin pikiran Anda yang kotor, buang itu. Pikiran Anda yang jahat, buang itu. Perilaku Anda yang mungkin semena-mena terhadap orang lain. Kebiasaan suka memfitnah, menyalahkan orang lain. Buang itu. Mungkin ada beberapa dari Anda suka, maaf ya, mungkin suka berbohong, menipu, menggelapkan sesuatu, menutup-nutupin sesuatu, gak jujur seperti itu. Bahkan ini bisa dialami oleh suami dan istri. Suami simpen rahasia terhadap istrinya. Wah, hati-hati ini ya, kecuali rahasia untuk surprise, aku ingin memberi kamu sesuatu, ya itu bedalah, bolehlah dirahasiakan. Tetapi ada sesuatu yang kalau itu gak diungkapkan, tidak dibicarakan antara suami dan istri, wah ini bisa suatu saat nanti bagaikan bom waktu bisa merusak rumah tangga Anda. Anda perlu terbuka. Apalagi hal-hal yang jahat dan yang kotor, kepahitan, dendam sama orang lain. Sampai Anda setiap kali lihat wajah orang itu. Ya. Atau setiap kali ketika Anda buka di handphone Anda, media sosial Anda. Setiap kali Anda perhatikan, loh kok fotonya orang lagi muncul ini. Ini yang bikin aku gak seneng. Sudah tahu gak seneng kenapa di follow lagi gitu ya. Enggak. Mungkin nebeng ya di Instagramnya teman Anda gitu ya. Lalu kelihatan, buanglah segala sesuatu yang jahat dan kotor itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa saja yang membuat kita itu bisa dengan rela hati kita mau membuang yang kotor dan yang jahat itu. Petunjuknya kita perhatikan di ayat yang barusan kita baca. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Kita tidak bisa membuang segala sesuatu yang jahat dan kotor itu dengan kekuatan kita sendiri. Setuju nggak Bapak Ibu Saudara? Seberapa susah kita untuk melepaskan pengampunan untuk orang yang pernah mengecewakan kita. Oh, saya melihat Anda mulai termangu-mangu ya, berat ya rasanya ya. Seberapa Anda bisa melupakan peristiwa yang menyakitkan yang dilakukan oleh seseorang. Waduh, kayaknya sudah bikin kepikiran. Ya, rasanya berat. Dan seberapa kita juga mampu untuk melepaskan segala kebiasaan buruk kita. Saya gak tahu, mungkin sekalipun Anda sudah berkeluarga, tetapi mungkin ketika memasuki masa puber, saya gak tahu puber kedua, puber ketiga dan sebagainya, banyaklah alasan gitu ya. Tetapi Anda sudah mulai membuka hati dan tertarik dengan yang lain selain dari pasangan Anda. Bapak Ibu Saudara terkasih, buanglah segala sesuatu yang kotor dan jahat itu. Sempat punya mungkin Anda tergoda pikiran untuk Anda berselingkuh mungkin. Atau jangan-jangan sudah, ya maaf, sempat berselingkuh. Buanglah hubungan yang jahat dan kotor itu, putuskan segera demi keselamatan, demi kedamaian rumah tanggamu. Bapak Ibu Saudara terkasih, jangan sampai kita terikat dengan dosa, dengan penggelapan, dengan penipuan yang kita lakukan. Buang segala yang kotor itu. Tetapi pastor saya gak sanggup. Ya, yang akan menyanggupkan kita adalah firman Allah. Karena itu Yakobus menasihatkan terimalah dengan lemah lembut. Kita gak bisa menerima firman itu dengan amarah. Kita gak bisa menerima firman itu saat kita kondisinya lagi emosi. Ya, pernah mungkin Anda lagi cekcok, ya, mungkin Anda dengan teman Anda dengan pasangan Anda. Kalau Anda lagi marah, saran saya adalah jangan kutip firman Tuhan. Sambil memarah-marahin gitu. Ya, Anda lagi berantem nih, lagi konflik. Ya, biasa ya dalam kehidupan rumah tangga kadang bisa berantem, bisa marah-marah. Jangan lalu, tapi firman Tuhan berkata, kasihilah suamimu. Loh, jangan begitu. Anda pakai firman Tuhan untuk jadi bahan kemarah-marahan, ya. Jangan. Tetapi lembutkan dulu hati kita, teduhkan dulu, tenangkan dulu. Karena itu terimalah firman Tuhan dengan lemah lembut
di dalam hati kita. Dan mungkin seringkali kita juga berkata, tapi Pastor, apakah saya masih bisa berubah? Saya ya temperamennya begini ya begini. Klise banget ya. Kayaknya banyak sekali ya kadang-kadang saya temui dari antara ya orang-orang yang saya kenal. Tapi puji Tuhan, wajah-wajah itu tidak muncul di sini. Anda semua adalah orang-orang yang mudah dilembutkan hatinya dan mudah diubahkan oleh firman Tuhan. Amin, amin, amin. Ya kasih tepuk tangan buat Anda semuanya. Wow, 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 wow. Tetapi masih ada loh orang tertentu itu yang enggak mau berubah. Sudah dengar banyak khotbah, dengar banyak firman Tuhan, hafal ayat-ayat Alkitab, tapi hidupnya tetap tidak mau berubah. Ya, tetap temperamental, tetap suka emosi, tetap suka marah-marah. Alasannya adalah, ya Tuhan sudah ciptakan saya begini ya begini. Ya itu artinya dia tidak mau diubahkan. Tetapi kalau kita mau belajar, kita menjadi pribadi yang lemah lembut. Kalau kita hanya mengetahui firman Tuhan saja, itu tidak akan mengubahkan kita. Sampai kita melakukan firman Tuhan. Setuju dengan saya? Kalau kita hanya dengar dan tahu, hafal, bahkan bisa ngomongin firman Tuhan. Tapi selama kita gak pernah melakukannya, itu tidak akan berfaedah apa-apa. Saudara-saudara, bagaimana kita membangun kehidupan kita dengan lemah lembut menerima firman Tuhan. Anda mau berubah semuanya? Yang mau berubah katakan amin. Ya. Oke, cara kita menerima firman Tuhan dengan lemah lembut adalah, ya ini tradisi di dalam kekristenan untuk kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ya. Ada 3 cara. Dan 2 cara pertama ini bisa dilakukan setiap hari. Cara pertama adalah bacalah seluruh Alkitab. Bacalah seluruh isi firman Tuhan ini secara berurutan ya. Dari Kejadian sampai Wahyu. Setiap hari dibaca saja, baca. Ya. Lalu yang kedua, cara yang selanjutnya bisa Anda lakukan adalah lakukanlah saat teduh, quiet time. Lakukanlah perenungan. Jadikan firman Tuhan yang Anda baca, lalu Anda berhenti di dalam katakanlah beberapa ayat, Anda berhenti, Anda perhatikan benar-benar, izinkan Anda seolah-olah masuk di dalam ayat firman Tuhan itu dan izinkan ayat firman itu seolah-olah bicara apa untuk diri Anda. Jadikan refleksi dan renungan pribadi. Itu yang namanya renungan saat teduh. Lalu yang ketiga, yang ini mungkin bisa dilakukan belum tentu setiap hari, tapi mungkin katakanlah seminggu 2 kali, seminggu sekali, dan waktunya bisa lebih lama, bisa berjam-jam, 2 jam lah minimal, namanya Bible study atau pendalaman Alkitab. Oke, saya berikan cara kita berpikirnya. Jadi gimana Pastor kita mau menerima firman Tuhan ini dengan lemah lembut, kita mau baca, kita mau selesaikan, kita mau renungkan. Tetapi di tengah-tengah segala kesibukan saya, nututkah ini, sempatkah saya baca, apakah firman Tuhan ini bisa mengendalikan seluruh hidup saya? Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Asal kita komitmen dan kita mau berubah, pasti bisa. Khususnya sepanjang bulan ini kita membahas tentang disiplin rohani, bagaimana menjadi gaya hidup murid Kristus di dalam kehidupan kita. Ibaratnya kalau kita ini mau membaca Alkitab kita, baca aja, karena ya saya yakin, setebel ini Pastor, kapan selesainya? Ada yang pernah membaca seluruh isi Alkitab ini sampai selesai? Ada? Kalau ada bisa lambaikan tangan. Oh saya bangga dengan Anda yang angkat tangannya. Wah luar biasa. Gak apa-apa. Bagi Anda yang belum angkat tangan, it's okay. Mari jadikan ini sebagai sebuah perjanjian di hadapan Tuhan mulai hari ini. Ya Tuhan, aku berjanji mulai hari ini aku akan membaca Alkitab sampai selesai. Baca. Yang pertama ketika Anda membaca itu, saya pakai ilustrasi waktu kita katakanlah mau pergi liburan ke Pulau Bali. Kita naik helikopter. Naik helikopter, kita melihat seluruh Pulau Bali. Oh, kayak gini ya Pulau Bali. Nah itu ibaratnya Anda membaca. Baca saja. Kalau Anda minimal setiap hari Anda membaca 3 pasal sampai 5 pasal gitulah. Percayalah, 1 tahun pembacaan Alkitab Anda akan selesai. Oke, Anda tertarik? Yang tertarik katakan, oh gitu, 1, 2, 3. Oh ya gitu caranya, oke. Ya sebuah penghiburan bagi Anda. Wah kalau gitu Alkitab ini bisa terselesaikan dibaca ya Pastor. Bisa Bapak Ibu sudah bisa. Ya. Dan begitu selesai membaca jangan, selesai. Habis itu gak pernah dibaca lagi, jangan.
Begitu Anda selesai membaca seluruh isi Alkitab, sampai lembar terakhir di kitab Wahyu, bahkan sampai Anda habisin kamusnya, peta-petanya, Anda pelajari, nggak perlu sampai segitunya lah ya. Ulangi lagi, balik dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan seterusnya baca lagi. Karena nanti Anda akan selalu diperlengkapi dengan insight-insight yang baru. Karena itu bagaimana membuat saya dan Anda sebagai pengkhotbah dan jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini bisa nyambung gitu ya setiap kali Anda mendengarkan firman Tuhan. Karena paling tidak Anda sudah pernah membaca. Oke. Nah, setelah kita naik helikopter ya, kita turun di Pulau Bali itu ya. Kita mendaratlah di Pantai Kuta. Ya, oke. Lalu Anda duduk di tepi pantai. Lalu Anda memperhatikan deru ombak. Wah, menduru-duru. Itu yang namanya saat teduh. Oke, tadi waktu kita terbang naik helikopter itu disebut sebagai baca Alkitab aja secara keseluruhan. Setiap hari 3-5 pasal, setahun selesai lah. Ya. Dan ketika Anda mulai mendaratkan helikopter Anda pilih satu tempat di pantai itu, Anda lalu melihat, ih cantik ya sunsetnya. Nah itu ibaratnya Anda selama 15 menitan lah, 15 menit sampai setengah jam, Anda buka firman Tuhan, Anda berhenti pada satu ayat, Anda berhenti 3 ayat atau 5 ayat atau bahkan satu perikop aja. Anda lihat, waduh firman Tuhan ini indah ya, bagaikan Anda melihat, wow the sunset is beautiful. Begitu sudah matahari terbenam, ya udah gelap kan. Ya udah beda, begitu Anda sudah lihat, indah, firman Tuhan indah, masukkan di dalam hati. Oh terima kasih ya Tuhan, satu ayat ini ternyata berbicara sangat banyak dalam diri saya. Nah kalau Anda tertarik untuk menggali selanjutnya, ya Anda mungkin ambil meteran, Anda ukur itu sepanjang Pantai Kuta, ini berapa kilometer. Ya kan? Lalu Anda ambil itu pasir-pasirnya, batu-batuannya, mineralnya, lalu Anda bawa ke lab, Anda teliti, oh kandungan logam yang ada di pasir ini, oh ternyata lebar dari Pantai Kuta ini segini, lalu kandungan airnya terdiri dari apa aja, itu namanya Bible study. Oke, bisa paham ya Bapak Ibu Saudara? Nah, tapi minimal lah Anda bisa lakukan yang pertama dan yang kedua. Baca setiap hari seluruh Alkitab. Katakanlah Anda mentarget diri Anda 3 pasal sampai 5 pasal. Banyak kok program yang Anda mungkin bisa cari lewat handphone Anda, lewat aplikasi Bible seperti di aplikasi handphone smartphone Anda. Anda bisa cari pembacaan Alkitab 1 tahun selesai, ada. Bahkan ada yang setengah tahun selesai, ada. 3 bulan selesai, ada. Saya pernah ngikutin 90 hari membaca seluruh isi Alkitab sampai selesai. Saya lakukan dan saya selalu senang baca Alkitab. Tetapi yang setiap hari juga jangan lupa, 15 menit, luangkan waktu, berhenti di satu ayat, izinkan ayat itu, waduh, menggambarkan keindahan Tuhan bagi kehidupan Anda. Dan Anda bersyukur untuk ayat yang Anda baca. Itu yang namanya saat teduh. Ya. Saat teduhnya gak usah sampai yang berlama-lama gitu kan. Aduh ayat ini indah, cuma ngeliatin satu ayat aja sampai 2 jam. Ya gak perlu sampai buka kamus Bapak Ibu Saudara, kecuali langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, Anda ingin mendalami, Anda ingin menggali ayat ini, Anda mulai buka buku komentari, mungkin Anda lihat ini sejarah penulisannya bagaimana, konteks sejarah pada waktu itu bagaimana, budaya yang terjadi pada waktu itu, ternyata ayat firman Tuhan ini indah ya. Dan jangan lupa, apa yang bisa saya lakukan setelah saya baca ayat firman Tuhan ini. Kemudian, setiap hari Selasa malam ketika Anda kumpul di CG, Anda bisa bersaksi, oh saya mau bersaksi loh tentang ayat yang saya dapat. Firman Tuhan yang saya renungkan sepanjang minggu ini. Setiap hari saya dapat ini. Kaya dengan kesaksian. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya itulah yang kedua. Hidup yang dikendalikan oleh firman Tuhan akan membuat kita menjauhi kejahatan. Akan membuat kita membuang semua yang kotor dan jahat. Saat kita menerima segala kebenaran firman-Nya dengan lemah lembut. Oke, kita masuk pada yang ketiga. Hidup yang dikendalikan oleh firman Tuhan itu akan membuat kita melakukan firman-Nya. Menjadi pelaku firman. Seperti yang dituliskan di dalam ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Ya, saya akan bacakan buat Anda demikian firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu
menipu diri sendiri. Ya, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Oke. Yang ketiga, hidup yang dikendalikan oleh firman Tuhan itu adalah saat kita melakukan firman-Nya, bukan saja mendengar. Dan kita akan berhenti menjadi orang yang menipu. Ada yang pernah ditipu di sini, Bapak Ibu Saudara? Ada yang pernah kena tipu? Halo, shalom semuanya. Bisa melambaikan tangannya mungkin setengah tiang lah. Atau, gengsi Pak, ngapain kena tipu pamer. Ya, saya aja selama hidup di dunia ini aja Bapak Ibu Saudara, bolak-balik berkali-kali saya sudah pernah kena tipu. Dalam berbagai level, dalam berbagai situasi, kondisi yang... Dan gimana rasanya waktu Anda kena tipu Bapak Ibu Saudara? Ada yang seneng, kecanduan, kepengen kena lagi? Enggak lah ya, gitu ya. Bahkan enggak mau cerita bila perlu, begitu. Ngapain Pak kena tipu, dibangga-banggain gitu ya. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, tetapi ternyata siapakah yang sering menipu diri kita? Beberapa kepala sudah tertunduk dan sudah mulai sadar, ya Pastor, benar. Sayalah orangnya yang suka menipu diri saya sendiri. Why? Kenapa? Karena betul, baru saja kita baca firman Tuhan. Hendaklah kamu jadi pelaku firman, bukan menjadi pendengar saja. Karena kalau kita hanya mendengarkan firman Tuhan saja dan tidak melakukannya, itu ibaratnya kita menipu diri sendiri. Kalau kita gak suka ditipu, dan kita juga gak suka ditipu orang lain, dan apalagi kita gak suka ditipu oleh diri sendiri, mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Oke. Bagaimana caranya kita mau melakukan firman Tuhan ini? Ya, kita melakukannya dengan perbuatan kita. Karena tanpa perbuatan, iman itu adalah kosong atau mati. Perbuatan yang kita tunjukkan itu seperti apa? Perbuatan untuk melakukan firman Tuhan. Dan mungkin kalau Anda selama ini kita menyadari bahwa emangnya perbuatan kita bisa menyelamatkan kita apa? Bukankah juga Rasul Paulus di surat Roma juga mengatakan bahwa kita ini dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Pernah baca itu Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara terkasih, kita juga mungkin perlu membandingkan hal ini supaya tidak terjadi kebingungan. Memang Yakobus menuliskan di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17, kita geser sebentar ya, lihat di sini Yakobus pasal 2 ayat 17, demikian firman Tuhan. Bagaimana iman yang disertai perbuatan itu ya. Yakobus 2 ayat 17, firman Tuhan berkata, demikian juga halnya dengan iman ya. Topiknya Yakobus puter-puternya selalu dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi bagaimana dengan topik yang dibicarakan oleh Rasul Paulus di dalam surat Roma? Ya, Rasul Paulus di dalam surat Roma mengajarkan bahwa kebenaran itu terjadi oleh iman. Saya dan Anda dibenarkan oleh iman bukan karena perbuatan. Tetapi kenapa Yakobus mengajarkan dengan perbuatan? Nah, topiknya ternyata kita jangan disamakan topiknya. Topik yang disampaikan oleh Yakobus adalah iman yang sudah membenarkan kita harus ditunjukkan dengan perbuatan. Anda bisa paham? Ternyata Paulus dan Yakobus membahas topik yang berbeda. Paulus sudah ngomong bahwa kamu diselamatkan, kamu dibenarkan oleh iman, bukan perbuatan. Kemudian meningkat. Si Yakobus mengatakan bahwa ya, karena iman itu sudah menyelamatkanmu, tunjukkan, buktikan itu lewat perbuatan-perbuatanmu. Dah, lengkaplah hidup kekristenan kita. Ya, saya dan Anda, kita bersyukur bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Bukan karena perbuatan kita, tetapi oleh karena iman. Dan kalau kita sudah punya iman, let's go. Kita buktikan iman kita dengan perbuatan kita. Perbuatan yang seperti apa? Perbuatan yang memperhatikan firman Tuhan. Karena kelakuan kita atau perbuatan kita adalah perwujudan iman kita. Katakan dengan saya, kelakuanku adalah perwujudan imanku. 1, 2, 3. Kelakuanku adalah perwujudan imanku. Lakukanlah firman Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan yang kita baca ini ibarat cermin. Ya.
Tetapi ibarat cermin yang mengkoreksi setiap hati kita. Mengkoreksi setiap kehidupan kita. Karena apabila kita hanya mendengar firman, tidak melakukannya, Yakobus mengatakan bahwa ia seumpama orang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Sudah diamat-amati, ya. Apa yang Anda lakukan di depan cermin, Bapak Ibu Saudara? Setiap kali Anda bangun tidur, habis Anda mandi, begitu Anda ngaca, ya, Anda bercermin, apa yang Anda lakukan? Minimal saya yakin Anda obok-obok kepala Anda. Anda ngobok-ngobok wajah Anda, ya, rambut Anda, ya kan? Atau ada yang datang beribadah di tempat ini, begitu Anda bercermin, tada, udah, ya, gak sisiran, ya, gak di make upin bagi yang wanita, gak dipasangin bulu mata gitu. Apa yang Anda lakukan? Minimal setelah Anda bercermin, oh, jerawat, ya. Mungkin bagi anak muda di sini, ya, mungkin, aduh, nanti kalau kelihatan temanku gimana ya? Pencet. Ya, atau mungkin Anda merasa, aduh ini kurang bagus nih, perlu didempul. Ya, atau melihat, aduh rambut berantakan, disisir, dikasih minyak dan sebagainya. Kita berusaha mendandani diri kita supaya kelihatan lebih bagus. Ya, dilihat orang pun juga jadi enak kan begitu ya. Demikian juga mari kita jadikan firman Allah ini untuk kita bercermin. Sudahkah aku menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus? Ketika kita melihat firman Tuhan ini, aduh, ada hal-hal yang mungkin masih, aduh Tuhan masih belum bisa aku lakukan. Aku diminta untuk mengasihi musuhku. Kasihilah musuhmu waktu kita baca itu. Aduh gimana caranya Tuhan, tapi aku mau belajar. Kita bercermin. Tapi kalau kita dengar dan baca firman Tuhan, kasihlah musuhmu. Gak mau. Itu ibaratnya kita sudah lihat cermin, sudah tahu jelek, gak mau diperbaikin. Tetapi kalau kita menjadikan firman Allah seperti cermin untuk mengkoreksi diri kita, ya firman itu akan bekerja. Firman itu akan penuh kuasa terjadi dalam kehidupanmu. Ketika kau memperhatikan kehidupanmu, lewat firman Tuhan ini, ketika kau ngaca, cermin dan masuk di dalamnya, engkau akan menyadari bahwa ternyata masih banyak dari dalam diriku yang perlu diperbaiki. Dan kita bisa berdoa, ya Tuhan, jadikanlah aku pelaku firman-Mu. Oke, jadi yang ketiga, kehidupan yang dipimpin oleh firman Allah itu akan membuat saya dan Anda melakukan firman Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mendorong setiap kehidupan kita, jemaat gereja Mawar Syaron, bahwa hidup yang dikendalikan oleh Alkitab, atau hidup yang dikendalikan oleh firman Allah itu akan membuat kita makin bertumbuh dalam iman. Saat kita buang amarah, lebih cepat dengar, dan iman timbul dari apa yang kita dengar, yaitu firman Tuhan. Kita akan bertumbuh dalam firman, membuat kita menjauhi kejahatan, dan akan membuat kita melakukan firman-Nya. Anda mau, Bapak Ibu Saudara? Anda mau hidupnya dikendalikan oleh firman Tuhan? Amin. Ya, yang mau, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Come on. Mari kita berikan diri kita dikendalikan oleh firman-Nya. Tundukkan kepala Anda dan mari kita saat teduh sejenak. Kita berdoa, persiapkan diri Anda untuk Anda sungguh-sungguh mengalami jamahan Tuhan. Kuasa Tuhan yang akan memperbaharui seluruh kehidupanmu. Ketika firman Tuhan telah dibagikan bagi hidupmu. Mari bersama-sama saya minta dengan rendah hati, tundukkan kepalamu. Setiap firman Tuhan yang dibagikan pagi hari ini adalah untuk Anda, Bapak Ibu Saudara. Sudahkah hidupmu dikendalikan oleh firman Allah? Atau justru mungkin selama ini mungkin Anda menyadari, oh ternyata hidupmu lebih banyak dikendalikan oleh gosip. Hidupmu lebih banyak dikendalikan oleh amarahmu sendiri bahkan. Dan firman Tuhan mengajarkan, hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus, itu akan membuat iman kita bertumbuh saat kita mulai membuang amarah demi amarah. Amarah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Mari yang pertama-tama kita renungkan, apa yang menyebabkan Anda marah belakangan ini? Ya mungkin ada kemarahan tertentu yang bisa ditoleransi. Tapi jangan membiarkan amarah itu bagaikan api yang terus menyala dan tidak bisa dipadamkan. Sehingga membuat Anda mengeraskan hati dan membuat Anda berkata, aku tidak mau berubah. Sedangkan Roh Kudus adalah roh yang ingin terus mengubahkan dan memperbaharui Anda. Supaya Anda menjadi semakin serupa dengan gambaran anak Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Mari kita evaluasi diri kita bersama Bapak Ibu Saudara. Anda gak perlu noleh kepada siapapun di sekitar Anda.
Tetapi mari kita jadikan firman Tuhan ini sebagai media untuk kita bercermin. Apa yang memicu amarahmu belakangan ini? Dan mari akui itu di hadapan Tuhan. Akui itu. Mungkin kau merasa, ya aku sadar. Ternyata yang selama ini memicu amarahku mungkin ketidakpuasanku. Tidak puas dengan apa Bapak Ibu Saudara? Katakan itu. Akui itu di hadapan Tuhan. Mungkin aku tidak puas dengan pasangan hidupku. Aku tidak puas dengan kondisi hidupku, kondisi perekonomianku itu yang membuat aku marah. Aku tidak puas karena mungkin aku melihat orang lain kok kelihatannya lebih berhasil. Sementara aku belum menggapai keberhasilan itu. Dan itu membuat Anda marah. Anda terpicu untuk menjadi marah ketika melihat mungkin ada orang-orang yang mengecewakanmu. Justru lebih berhasil belakangan ini. Engkau masih memendam kepahitan. Engkau masih memendam amarah, benci kepada orang itu. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih. Kalau Anda merasa Anda masih dikendalikan oleh amarah, saya minta Anda bisa letakkan tangan Anda di dada. Dan minta Roh Kudus terangi hati Anda. Lepaskan hal-hal yang membuatmu marah. Lepaskan hal-hal yang memicu amarahmu. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, hal-hal yang jahat dan kotor apa saja yang masih kau simpan di dalam hatimu. Masihkah kau menyimpan dosa-dosa tertentu yang buruk? Kau terikat dengan minuman keras kah? Kau terikat dengan perjudian, pornografi. Kau terikat dengan kebiasaan untuk menipu. Atau mungkin lebih dari itu, mungkin secara tersembunyi engkau sedang mencuri sesuatu. Usahamu tidak jujur. Saudara-saudara, apa saja hal-hal yang kotor dan jahat, hawa nafsu yang terpendam itu, yang belum kau akui di hadapan Tuhan. Di dalam rumah Tuhan ini tidak ada penghakiman, tetapi yang ada adalah pengampunan. Apabila engkau merasa, ya pastor benar. Ini adalah hal-hal yang kotor, hal-hal yang jahat, yang masih ngotor-ngotori hatiku. Minta pada Roh Kudus. Minta pada Roh Kudus untuk kau diterangi dan kau memiliki kekuatan untuk membungkus semua hal yang kotor dan jahat itu. Dan mari kita akan buang bersama-sama. Buang itu dalam nama Yesus. Saya akan mendoakan Anda. Saya akan mendoakan Anda. Mari bersama-sama. Engkau mendengarkan setiap seruan umat-Mu ya Tuhan. Engkau mendengarkan setiap doa dari anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap mereka yang mungkin selama hidup mereka ini, hari-hari belakangan ini, mereka masih diikat oleh kemarahan. Mereka dipicu oleh sesuatu yang membuat mereka menjadi marah, ingin balas dendam. Membuat mereka begitu kecewa. Dan ada hal-hal yang kotor, yang buruk. Akui itu di hadapan Tuhan pada saat ini. Dalam nama Yesus, saya berdoa bersama-sama dengan Anda. Engkau yang mungkin masih menyimpan beberapa hal yang kotor, yang jahat dalam kehidupanmu. Lepaskan itu dan buang itu. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih, mungkin Anda mengalami kesulitan, saya gak bisa, hal ini begitu mengikat saya, hal ini begitu menyiksa saya, tapi saya gak bisa lepaskan ini. Saya merasakan mungkin ada yang butuh didoakan secara khusus. Saya mengundang Anda majulah ke depan. Akan ada rekan-rekan yang akan membantu dan mendampingi Anda dalam doa. Anda mungkin gak bisa lepaskan hal-hal yang kotor dan jahat ini sendirian. Saya mengundang Anda, mungkin ada yang ada di balkon. Anda ada di main hall ini, silakan maju ke depan. Kami akan mendoakanmu. Bukan untuk mempermalukan Anda, kami ingin mendukung Anda dalam doa. Kami ingin mendoakanmu, kami ingin membantumu. Come on, anyone? Ada yang perlu didoakan. Ada rekan-rekan tim yang akan mendoakan Anda, majulah ke depan sini. Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Apapun yang menjadi keterikatanmu selama ini, apapun yang mungkin begitu mengganggu pemikiranmu, majulah ke depan. Bawalah barang-barangmu juga, bawalah barang-barangmu, majulah ke depan sini. Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Ya, saya menunggu Anda. Biarlah amarah itu tidak lagi menjadi bagian dalam hidupmu. Biarlah segala sesuatu yang kotor dan jahat itu tidak menjadi bagian dari dalam hatimu. Dan izinkan firman Tuhan saja yang menguasai seluruh hidupmu. Ada? Kami masih menunggu, silakan. Silakan Bapak Ibu Saudara terkasih. Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dia mau memulihkan kehidupanmu. Mungkin hal-hal yang mengganjal seperti inilah
yang membuatmu sampai selama ini tidak bisa mengalami terobosan dalam hidup. Oh puji Tuhan, tidak seorang pun akan menghakimimu. Ya, saya tahu firman Tuhan hari ini untuk Anda. Saya tahu bahwa Tuhan akan melawat hidupmu. Ya, Tuhan Yesus akan memperbarui hidupmu. Siapa lagi? Come on, saya tunggu sekalipun mungkin cuma satu atau beberapa orang saja di tempat ini. Saya percaya firman Tuhan ini pasti akan mengubahkanmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sambil dengan lembut naikkan pujian ini. Siapa lagi Anda yang perlu didoakan? Ya, Anda sedang bergumul untuk menemukan jalan keluar. Dan hari ini terbuka jalan keluar bagimu. Terbuka uluran tangan Tuhan untuk menolongmu. Menolongmu dari keterikatan dengan amarahmu. Dengan segala hal yang kotor dan jahat. Keterikatan dari dosamu akan dilepaskan di tempat ini. Come on, saya undang Anda. Baik Anda yang duduk di balkon di atas, saya kasih kesempatan untuk Anda bisa turun di tempat ini. Dimanapun Anda berdiri pada saat ini, biarkan Roh Kudus melawatmu. Menggenapi firman-Mu, baharui kami, baharui anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan mereka dari amarah mereka. Pulihkan mereka dari kekecewaan, kepahitan mereka, dari segala hal yang kotor dan jahat. Dalam nama Yesus, Engkau bersama kami, Engkau menuntun kami. Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu. Kami percaya mujizat terjadi sampai saat ini. Siapapun kau yang membutuhkan pemulihan, kau membutuhkan untuk didoakan. Kami akan berdoa untukmu dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi. Bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Firman-Mu membebaskan setiap kami. Firman-Mu menguatkan setiap kami. Kami hidup di dalam firman-Mu. Berjalan di dalam firman-Mu. Berjalan di dalam setiap kehendak Allah yang sempurna terjadi di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Materikan firman-Mu bagi setiap kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy birthday. Saya ajak Bapak Ibu bisa nyanyi sama-sama sambil tepuk tangan. Saya undang Pastor Yusuf bersama Ibu Yusuf bisa maju ke depan. Happy birthday to Yusuf. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu Ibu Yusuf berulang tahun. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Musik aja. Beberapa hari yang lalu Ibu Yusuf sebagai Ibu Gembala Sinode kita, Tuhan tambahkan umur. Happy birthday, Happy birthday to Yusuf. Beberapa hari yang lalu Tuhan tambahkan umur buat Ibu Gembala Sinode kita yang luar biasa, Ibu Yusuf. Oleh karena itu kita sebagai jemaat Tuhan
Sebentar kita akan berdoa supaya panjang umur, kesehatan, kebajikan, dan kemurahan Tuhan akan selalu mengikuti Ibu Yusuf, sekeluarga, dan biar menjadi teladan bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, saya undang Pastor Caleb bisa berdoa buat Ibu Yusuf. Sekali lagi beri selamat tepuk tangan yang paling hangat kepada Bu Yusuf. Bagi saya, bagi kita semuanya, keberadaan Bu Yusuf selalu mengingatkan kita tentang kasih Tuhan. Karena di dalam hati Tuhan ada banyak ruangan, ada ruangan yang besar, kapasitasnya besar untuk mengasihi. Dan saya melihat hidup dari Bu Yusuf, hidup dari seorang beliau, sebagai seorang ibu dan sebagai seorang ibu gembala, selalu mempunyai begitu besar ruangan untuk mengasihi semua orang dan apapun keadaan, mengingatkan bahwa kasih Tuhan itu tak habis-habisnya. Dan jika kita dapat doakan untuk Bu Yusuf untuk hari-hari yang akan datang, biar kasih Tuhan tambah banyak dalam hidup Bu Yusuf juga. Dan juga kasih itulah yang kita juga bagi-bagikan pada orang sekeliling. Kemarin kita kembali dari airport, sampai di rumah ternyata kasih Tuhan bekerja luar biasa. Begitu masuk ternyata Bu Yusuf ketambahan 5 cucu lagi. Saya sampai kaget, maksudnya 5 cucu anjing kita melahirkan dan ketambah 5 anjing yang kecil-kecil. Jadi ternyata Tuhan beri hadiah ulang tahun ketambahan 5 cucu. Jadi begitulah hidup orang yang penuh dengan kasih Tuhan. Selalu kasihnya berbuah dan berbuah dan berbuah dan menjadi berkat. Saya berdoa hidup Anda juga seperti itu. Tapi saat ini kita doakan Bu Yusuf sama-sama dan bersyukur atas hidup dari Bu Yusuf sebagai ibu gembala. Terima kasih Tuhan untuk hidup daripada Bu Yusuf sebagai seorang mama dan juga sebagai ibu gembala yang Kau izinkan kami nikmati bersama-sama hari demi hari bersama-sama dengan Bu Yusuf. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih karena Engkau membuktikan kesetiaan-Mu dalam kehidupannya. Sehingga melalui kehidupan Bu Yusuf begitu banyak orang diberkati, begitu banyak orang merasakan kasih Tuhan. Begitu banyak orang yang akan datang juga melihat kasih-Mu yang begitu besar. Kami berdoa Tuhan untuk hari-hari yang akan datang. Bahwa banyak revelation, pewahyuan, kata-kata hikmat dan kata-kata pengetahuan. Dan kata-kata yang membangun orang, kata-kata yang membebaskan kehidupan Kristus dalam hidup orang-orang yang mengalir daripada hidup ibu gembala kami Bu Yusuf. Dan juga kami berdoa Engkau pakai Bu Yusuf untuk hari-hari yang akan datang. Untuk menjadi duta besar kerajaan Allah yang makin luar biasa. Bukan hanya pada generasinya, tapi kepada setiap generasi yang akan datang. Dan kami berdoa Tuhan biar dalam kehidupannya Engkau selalu berikan damai sejahtera setiap hari. Kasih karunia-Mu baru kepada dia setiap hari. Dan juga pernyataan hikmat dan kekuatan-Mu baru. Beri sukacita, berkati anak-Mu ini, berkati hamba-Mu ini, berkati ibu gembala kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau belum selesai dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami dapat bersama-sama merayakan ibu ulang tahun dari Bu Yusuf bersama-sama. Dan kami juga ingin hidup dengan teladan yang beliau berikan. Terutama teladan beliau mengikuti Engkau dengan setia. Kami bersyukur untuk hari ini. Dan kami mengasihi Bu Yusuf dan kami mengucapkan di dalam nama Yesus selamat ulang tahun dan semua yang percaya berkata amin. Beri tepuk tangan pada Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini sebagaimana tiap akhir bulan saya mau mendoakan yang berulang tahun pernikahan. Ada yang berulang tahun pernikahan sampai tanggal 30. Ada yang berulang tahun pernikahan, saudara juga mulai online. Ada yang ulang tahun pernikahan bulan Juni. Ya, mungkin pasangan saudara ada di sini, saudara berdiri. Mari kita berdoa sekali lagi ya. Saudara juga online, siapkan diri, mesti pasangan saudara ada. Tuhan terima kasih Engkau berikan pasangan hidup yang seiman, yang sebanding Tuhan, yang takut akan Tuhan. Terima kasih, kami mensyukuri, kami tidak lagi, mereka tidak lagi melihat kekurangannya, tapi lihat kelebihannya. Mampukan mereka bisa untuk saling melayani, saling mengampuni, saling menerima keberadaan masing-masing itu doa syukur. Beri kesehatan, biarlah melalui hidup mereka menjadi teladan berdampak sehingga anak cucu perkasa di bumi dan kebutuhan cukupkan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat yang berulang tahun selama bulan April, bisa angkat tangan? Ya, saya rasa banyak ya. Mari kita doakan mereka juga yang mulai online. Tuhan terima kasih di ulang tahun di bulan ini. Kami mensyukuri biarlah anak-anakmu mengalami pertumbuhan sehat wajah dan rohani, beri kesehatan, apa yang dicicilkan, apa yang direncanakan boleh berhasil, nama Tuhan dipermuliakan.
Kuatkan teguhkan mereka pada segala pencobaan untuk mereka boleh melewati dengan sukacita karena penyertaan perlindungan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur, haleluya. Amin. Mari kita akhiri ibadah ini, kita berdoa sekali lagi. Tuhan terima kasih kalau hari-hari lepas hari kami boleh lihat betapa indahnya Engkau. Kami percaya juga jemaat-Mu yang hari yang datang maupun yang sedang perjalanan untuk mereka berlibur, mereka enjoy, hindarkan dari macam bahaya, kecelakaan, kemacetan di jalan, kebutuhan cukupkan, dan berikan tetap kesehatan. Juga mereka yang tidak sempat berpergian keluar kota, mereka tetap enjoy, mereka tetap sukacita di dalam keluarga, membangun suatu wawasan yang baru sehingga mereka bisa saling mengasihi, saling melayani satu dan lain. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan jamaah yang sakit Engkau sembuhkan, berkati rumah tangga keluarga, berkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka, kerohanian mereka, kebutuhan mereka, apa yang direncanakan boleh berhasil pada yang datang. Sidang kasih Tuhan, selalu angkat kedua tangan-Mu dan terimalah rahmat dan anugerah. Kasih karunia daripada Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus yang selalu akan memimpin menyertai kehidupan saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kata sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.